Assalamualaikum, masih semangat belajar ya? Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Mari simak penjelasan berikut. Pernahkah kalian mendengar istilah pesawat sederhana? Apakah pesawat ini yang kita maksud? Tentu bukan ya. Pesawat sederhana yang dimaksud adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Bagian-bagian tuas atau pengungkit yaitu ada kuasa atau F, lengan kuasa atau LK, titik tumpu, beban atau W, dan lengan beban atau LB. Tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Tuas golongan 1 cirinya adalah titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah gunting. Sedangkan golongan kedua cirinya adalah beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pembuka tutup botol. Sedangkan golongan 3 cirinya kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pinset. Contoh lain dari tuas golongan 1 yaitu jungkat-jungkit, pemotong kuku, martel, penjepit baju, penjepit rambut, tang, dan penjepit kertas. Jika kita perhatikan, semua alat ini titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh lain dari tuas golongan 2 yaitu pemecah kemiri, angkong, pelubang kertas, dan pemotong kertas. Contoh lain dari tuas golongan 3 adalah skop, stapler, penjepit gorengan, dan alat pancing. Pada tuas berlaku persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan W berat beban satuannya Newton, LB lengan beban satuannya meter atau sentimeter, F gaya kuasa satuannya Newton, dan LK lengan kuasa satuannya meter atau sentimeter. Tuas atau pengungkit mempunyai keuntungan mekanis, yaitu perbandingan antara beban dengan gaya kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Semakin besar keuntungan mekanis, menandakan semakin mudah pekerjaan kita dengan bantuan pesawat sederhana tersebut. Perhatikan gambar berikut. Dari kiri ke kanan, terlihat semakin pendek lengan kuasa, ternyata beban semakin sulit untuk diangkat, atau keuntungan mekanisnya semakin kecil. Artinya, untuk memperbesar keuntungan mekanis yang harus kita lakukan adalah memperbesar lengan kuasa. Keuntungan mekanis dirumuskan Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan LK dibagi LB. Contoh soal, perhatikan sistem tuas berikut. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, serta hitunglah keuntungan mekanisnya. Dari gambar diketahui W sama dengan 1600 Newton, lengan kuasa 2 meter, lengan beban 25 cm. Di sini, lengan kuasa dan lengan beban satuannya berbeda ya. Kita harus konsisten mau pakai meter atau sentimeter. Misal, kita sepakati pakai sentimeter, berarti lengan kuasa 2 meter diubah ke sentimeter menjadi 200 cm. Ditanya F dan keuntungan mekanis. Kita gunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. 1600 dikali 25 sama dengan F dikali 200.
maka F sama dengan 1600 dikali 25 dibagi 200. Kita coret nolnya, maka F sama dengan 16 dikali 25 dibagi 2. F sama dengan 200 Newton. Untuk mencari keuntungan mekanis, kita boleh pilih salah satu rumus. Misal, kita pakai KM sama dengan LK dibagi LB. Maka KM sama dengan 200 dibagi 25. KM ketemu 8. Berikutnya, kita bahas bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa atau memudahkan pekerjaan manusia. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari diantaranya tangga, pisau, kapak, mata bor, skrup, perosotan, jalan pegunungan dibuat berkelok-kelok, dan pahat. Komponen bidang miring ada S, panjang bidang miring, H, tinggi bidang miring, F, gaya kuasa, dan W, berat beban. Rumus yang berlaku pada bidang miring yaitu W dikali H sama dengan F dikali S. Sedangkan keuntungan mekanisnya KM sama dengan W dibagi F atau KM sama dengan S dibagi H. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban tersebut. Berdasarkan soal diketahui W sama dengan 500 Newton, S sama dengan 10 meter, H sama dengan 2 meter, dan ditanyakan F. Kita gunakan rumus W dikali H sama dengan F dikali S. 500 dikali 2 sama dengan F dikali 10. 1000 sama dengan 10 F. Maka F sama dengan 1000 dibagi 10. F sama dengan 100 Newton. Contoh kedua, tentukan bidang miring yang mempunyai keuntungan mekanis terkecil. Kita gunakan rumus KM sama dengan S dibagi H. Untuk bidang miring A diperoleh 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Yang B, S dibagi H sama dengan 3 dibagi 1, ketemu 3. Yang C, S dibagi H sama dengan 3 dibagi 2, sama dengan 1,5. Yang D, S dibagi H sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3. Jadi, yang mempunyai keuntungan mekanis terkecil adalah bidang miring C. Selanjutnya, kita bahas katrol. Terdapat 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Pada katrol tetap berlaku persamaan F sama dengan W, dan keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Pada katrol bebas berlaku persamaan F sama dengan setengah W, dan keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Keuntungan mekanisnya sama dengan banyaknya tali yang menopang benda. Contoh, keuntungan mekanis dari katrol tersebut adalah 4, karena ada 4 tali yang menopang benda. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya gaya F yang diperlukan dan keuntungan mekanis. Diketahui W sama dengan 25 Newton. Ditanyakan F dan KM. Gambar tersebut merupakan katrol tetap, sehingga F sama dengan W. F sama dengan 25 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya gaya F yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya. Diketahui W sama dengan 300 Newton, ditanya F dan KM. Karena pada soal tersebut merupakan katrol bebas, maka F sama dengan setengah W. F sama dengan setengah kali 300. F sama dengan 150 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Terakhir, roda berporos.
Contoh pemanfaatannya adalah pada roda sepeda, sepatu roda, roda gigi sepeda motor, kursi roda, ban mobil, dan kincir air. Demikian materi pada video kali ini, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.